tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Sofa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan waba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalibi wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Khisaluhus Saniyah. Terus diteruskan sampai wa'adna nubila roy bin intadzawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Sayyid berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib, wasmuhu Syaibatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah, itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawai Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makom Ibrahim atas nama teknik matof. Itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan, nanti suatu saat orang tanya buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah. Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijir Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah. Ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedhus itu ya deket-deket Ka'bah. Dia bikin kamar ya dekat Ka'bah. Namanya Hijir apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini di sini hebatnya Sayyid berjanji.